hari Jumat. Selamat datang di Cap Cipcu sama aku Priska Siagian. Gimana teman-teman hari Jumat ini? Aman terkendali? Gue udah kayak anak-anak kuliahan belum nih? Karena malam ini Cap Cipcus episode ke-6 kita akan ngebahas tentang do and don'ts daftar kuliah ke luar negeri. Sambil nunggu teman-teman semua pada ikut bergabung di live Cap Cipcus episode ke-6 ini, gue mau tanya-tanya dulu kabarnya. Gimana seminggu ini? Apakah semua berjalan lancar? Gimana jalanan sudah mulai macet ya? Disabar-sabarin aja, Cin. Masih ya udah 3 bulan kayaknya di rumah aja. Terus tiba-tiba harus bertemu kembali dengan kemacetan. Mungkin ada rasa rindu tapi ada rasa sebel. Kalau gue sih rasanya deg-degan ya. Karena angka COVID-nya naik terus ya. Aduh, udah ya, kita nggak usah ngomongin COVID-COVIDan. Boleh yang mulai ikutan nonton di Cap Cipcus episode ke-6. Mau sapa-sapa dulu, mau waving hand atau misalnya kasih lope-lope juga boleh. Ini kayak anak kuliahan soalnya. Anak kuliahan semester berapa? Ayo kira-kira tebak coba. Ada yang bisa nebak gak semester berapa? Ngomong-ngomongin semester ya. Malam ini temanya seperti yang tadi aku udah bilang. Ngomongin soal do and don'ts daftar kuliah ke luar negeri. Kenapa gue milih ngobrolin soal ini? Karena ini masih ada kaitannya dengan topik Cap Cipcus minggu lalu soal ambisi ya kan. Untuk salah satu bentuk ambisi gue rasa oleh kebanyakan orang, apalagi kalau udah lulus SMA itu bayangannya pengen kuliah ke luar negeri gitu. Dulu gue juga pernah punya masa-masa itu. Punya masa-masa pengen kuliah ke luar negeri, pengen S1 di luar negeri gitu. Dan kemudian gue cari-cari tahu dong gitu. Kenapa sih bagaimana sih animo anak-anak SMA atau anak-anak zaman now gitu untuk kuliah ke luar negeri? Ternyata gue punya data, Datanya gue dari tadi cie aja ya. Oke, kita batasi ngomong cie-nya. Datanya adalah dari Data Commercial Service Amerika yang bilang bahwa ada setidaknya 69.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri pada tahun ajaran 2018 sampai 2019. Terus aku wondering kenapa ya gitu banyak orang atau banyak anak muda ingin kuliah ke luar negeri gitu. Kalau gue dulu salah satunya motivasinya adalah karena pengen punya experience yang berbeda lah gitu kan. Karena pasti berbeda merasakan kuliah di negeri orang dengan sistem pendidikan yang berbeda, kurikulum yang berbeda, it's more challenging gitu. Tapi ada alasannya lainnya. Karena ternyata generasi sekarang itu dibilangnya generasinya borderless gitu. Jadi suka mengeksplorasi dunia. Dia percaya bahwa dunia itu bulat. Itu edisi yang lain aja ntar kita bahas ya. Jadi katanya generasi sekarang itu generasi borderless yang suka banget menerima tantangan dengan mengeksplorasi keliling dunia. Salah satunya adalah dengan kuliah di luar negeri. Nah dulu zaman AQ dulu negara yang lebih banyak diincar itu Amerika dan Eropa. Tapi kan belakangan ternyata negara-negara Asia juga mulai banyak yang minat gitu kan. Kayak Taiwan, China, Korea Selatan, dan bahkan Jepang gitu. Spesifik ngomongin tentang Jepang, aku juga punya data juga dari Japan Student Service Organization atau JSSO yang bilang bahwa dari 2016 itu ternyata animo para pelajar yang pengen S1 atau pengen kuliah di luar negeri itu dari Indonesia itu meningkatnya luar biasa sampai 5 kali lipat dibanding 10 tahun belakangan. Nah kalau ngomongin Jepang kan gue langsung mikir Jepang tuh identik dengan teknologinya yang mumpuni ya nggak sih, yang keren gitu. Apa iya cuman anak-anak engineer aja, anak-anak IPA yang bisa apply ke Jepang kayak aku? Anak IPS yang sukanya duduk di kantin aja sambil makan bakwan gimana? Bisa nggak gitu kan? Atau jangan-jangan itu yang bikin gue nggak pernah lulus kuliah di luar negeri karena kebanyakan makan bakwan, kebanyakan makan mecin. Nah
Terus ada pertanyaan-pertanyaan lain juga yang berkaitan tentu dengan apa aja sih persyaratannya kalau misalnya mau kuliah di luar negeri, dan kalau mau kuliah di Jepang, apakah harus bisa bahasa Jepang? Of course harus bisa bahasa Jepang. Tapi maksud gue, apakah ada program internasional gitu yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris? Terus apa sih yang membedakan sebenarnya kuliah di Jepang dengan kuliah di Indonesia? Atau apa yang membedakan program internasional di Jepang dengan program internasional di negara Eropa misalnya? Banyak ya, pertanyaannya numpuk gitu. Terus aku bertanya-tanya, siapa yang bisa aku tanya-tanya soal ini? Udah aku bertanya-tanya siapa yang bisa aku tanya-tanya, muncullah sesosok nama. Kalau minggu kemarin yang nonton Capcipcus episode 5, gue kan bilang gue akan ngomong dengan orang penting, pemimpin redaksi. Malam ini gue akan ngomong dengan orang dalam. Orang dalam karena dia adalah bernama Grace Camilla yang merupakan International Admission Coordinator di Universitas Negeri, salah satu universitas negeri di Jepang. Jadi dia yang menseleksi secara administrasi nih aplikan-aplikan yang kira-kira oke nggak. Nah kan pas banget ya, kita sedang bertanya-tanya, mungkin ada adik, ada anak gitu, ada sepupu, keponakan, anak gebetan mungkin yang mau S1 di Jepang. Apa aja nih kiat-kiatnya dan apa aja yang harus dipersiapkan? Sabar dan tunggu. Kita akan panggilkan Grace untuk bergabung bersama-sama. Grace sudah send request katanya. Oke, baby, kita main. Kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang mau komen kayak misalnya ini gimana sih harusnya administrasi apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Hai Grace. Halo. Hai Mbak Pris. Hai Grace, apa kabar? Baik. Terima kasih. Grace ini dari Jepang langsung ya? Iya. Dari Jepang langsung. Sana jam berapa sekarang Grace? Sekarang jam 10. Jadi kalau jam 10 ya, malam ya ampun. Agak-agak gitu. Tolong 50 menit. Iya. Kayak lagi di ini ya, lagi di klub gitu. Serak-serak. Tapi kamu udah mulai kerja, Grace? Iya, sekarang udah mulai dari sejak 2 minggu yang lalu. Udah telework kan, work from home kita nyebutnya telework ya. Itu masih berlaku sih untuk kantor aku, cuman tiap seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu sekali lah, udah mulai gantian alternate datang ke kantor. Oh, jadi sudah pelan-pelan itu ya. Sekarang tuh lagi ngehits di Indonesia tuh di kata-katanya new normal gitu deh. Sama lah, new normal juga. Emang. Iya semuanya ya, lagi new normal. Sedikit profile tentang Grace, mungkin orang-orang bertanya, kenapa sih harus nanya-nanya ke Grace? Selain tadi gue bilang Grace itu orang dalam ya, dia International Admission Coordinator dari salah satu universitas negeri di Jepang. Grace itu juga berpengalaman langsung kuliah di luar negeri 2 kali ya, S1 dan S2-nya. S1-nya itu di International Islamic University di Malaysia, dan S2-nya itu di International University of Japan. Yeay! Kita asik tepuk tangan sendiri aja. Boleh ya mau tepuk tangan tuh, pada banyak yang wave loh. Grace, jangan-jangan ada fans kamu di sini. Grace, pertanyaan pertama. Oke, siap. Ini kita kayak mau kuis ya. Kayak siapa cepat dia dapat. Grace, kan tadi gue udah bilang lu S1 dan S2-nya di luar negeri. Kenapa sih lu waktu S1 kan SMA gitu ya, terus kepikiran untuk gue mau S1 di luar negeri? Sebenarnya apa yang membedakan sebenarnya? Ya, sebenarnya pas awalnya sih belum benar-benar kepikiran sih. Cuman itu emang ada desakan dari orang tua sebenarnya, lebih ke orang tua. Karena orang tua pinginnya waktu itu pinginnya ini aja, punya diversity gitu, punya broaden view gitu. Jadi lebih ke open mindedness, ketemu banyak orang, ketemu kultur yang beda, terus mengenal perbedaan gitu-gitu sih. Dan emang ternyata ya itulah yang kita dapat gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan yang di dalam negeri pun tetap bisa dapat sebenarnya gitu. Cuman ya saat itu emang orang tua emang merasa bahwa dengan keluar negeri lebih lebih challenge yourself untuk step out of comfort zone dan ketemu lebih banyak orang lagi gitu.
Jadi lebih tough lah gitu. Dan itu benar, weh, jadi kamu terlatih ketafannya itu apa ya? Ketafan tuh kayak bahasanya Daya nggak bener juangnya, daya banget. juangnya terlatih. Iya, betul. Daya juangnya terlatih itu dengan jauh dari orang tua, di Iya, negeri pasti. orang gitu ya, Grace ya. Pasti. Dan Itu sangat belajar, digembleng banget. iya, dan belajar beradaptasi ya dengan lingkungan pastinya. Untuk mengenal kultur yang berbeda dan untuk menerima dan akhirnya beradaptasi itu kan sebuah proses ya yang menurut aku sih in a long run tuh penting gitu dimanapun kita berada. Oke. Tapi waktu awal-awal dari anak pelajar gitu, dari pelajar yang biasa di rumah dekat sama orang tua, terus tiba-tiba harus sekolah di luar negeri, jauh dari orang tua, yang gue rasa juga zaman dulu kayaknya komunikasi nggak semudah dan segampang mahal sekarang ya, gitu mahal. kan. Dulu mahal. Iya kan. Gue kuliah di Bandung aja nelfon seminggu sekali gue. Iya, Apalagi banget, kalau mau keluar negeri kan. Iya. Maksud gue gimana sih lo kemudian membentuk keberanian lo untuk ya udah gitu, emang ini harus dijalani gitu, karena kan nggak bisa selalu ngeluh atau nggak bisa selalu curhat ke nyokap bokap misalnya. Yang paling membantu, yang jelas yang paling membantu itu komunitas ya, maksudnya teman-teman gitu. Dengan adanya untungnya kan waktu itu pertama kali di Malaysia ya, nggak terlalu kaget lah gitu. Dan ternyata banyak juga orang teman-teman Indonesia lainnya nih, mungkin ada banyak juga yang nonton, lumayan juga nonton. Hai. Jadi itu sih Hai, yang gue so kenal. itu membantu banget dengan adanya teman-teman itu. Terus pada akhirnya kan sedikit demi sedikit beradaptasi juga kan untuk punya teman di luar dari negara kita aja gitu. Dan ya pada akhirnya juga jadinya sadar bahwa oh ya teman-teman tuh nggak cuma negara sendiri, ternyata negara lain juga baik-baik gitu. Dan ya itulah apa namanya, dimulai dari step kecil terus akhirnya ke yang lain-lain juga gitu, kayak gitu sih. Itu berarti lumayan membentuk rasa percaya diri juga ya, Iya Grace? dong. Mungkin yang emang sih itu butuh waktu ya, tapi mau nggak mau kan nggak bisa no man's island kan, nggak bisa sendiri terus gitu kan. Inilah salah satu produk dari generasi borderless. Ella, yang berarti kamu nggak percaya bahwa bumi itu datar kan, Grace? Iya loh, topiknya langsung beda. Kembali Grace, ya. Oke, cut laptop. Baru aku mau bilang kembali ke laptop. Grace, jadi kalau misalnya sebagai orang dalam nih, sebagai International Admission Coordinator di salah satu universitas negeri di Jepang, untuk kita kan spesifik, oh ya teman-teman, kita spesifik membahas untuk yang S1 ya gitu. Ya, S2 bagaimana boleh lantar ke nanti ya, kita pikirkan lagi ya. Itu kalau sebenarnya secara administrasi apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Yang jelas kalau kita mau keluar negeri kemanapun itu S1, S2, S3, yang jelas pasti dokumennya harus disiapin kan, yang paling penting itu kan. Ketika apply kan kita harus punya apa yang harus disubmit kan. Dan itu semua pastinya harus dalam bahasa yang bisa dipahami, ya kan. Jadi yang paling pertama-tama adalah translate semua dokumen yang akan disubmit. Yang paling penting tuh transkripnya kita selama di nilai SMA, ya nilai ya, raport gitu. Terus diploma atau yang udah ada, misalnya udah keluar ijazahnya, atau yang ijazah SMP-nya misalnya. Atau biasanya kalau universitas tuh dia minta kayak expected diploma gitulah gitu. Jadi kayak dari surat pernyataan dari sekolah bahwa dia akan lulus pada tanggal sekian atau bulan sekian, tahun sekian gitu. Expected lah gitu. Dan ini semua harus dalam bahasa yang bisa dipahami. Maksudnya kalau misalkan program internasional, programnya ada di Amerika atau di Australia, atau programnya dalam bahasa Inggris, dimanapun itu pasti mintanya dalam bahasa Inggris gitu. Dalam bahasa Inggris. Okay. Seandainya programnya itu program dalam bahasa, misalnya di Rusia gitu ya, programnya dalam bahasa Rusia karena kebetulan bisa ngomong Rusia ya, berarti harus ditranslate ke bahasa Rusia gitu. Dan ini translate ini biasanya dibutuhkan sertifikasi. Jadi apakah itu nanti di translate di yang umum ya, di sworn translator, penerjemah yang sumpah, atau ditranslate minimal disertifikasi oleh sekolah,
atau di public notary gitu. Jadi di notaris publik. Jadi emang harus peterjemahannya itu nggak bisa resmi asal, gitu ya, nggak bisa asal diterjemahkan aja gitu. Jadi ini yang nggak bisa pakai Google Translate ya, ingat. jadi nggak bisa ini sih ya, nggak bisa yang hal-hal kayak gini kan harus dipersiapin ya, nggak bisa mendadak. Nah Betul. itu. Terus yang kedua masih terkait soal bahasa juga, ya disiapin gitu bahasanya. Misalnya bahasa pengantarnya dalam bahasa Inggris ya pasti harus disiapin dong sertifikasi bahasa Inggrisnya apa aja. Misalnya sertifikasi bahasa Inggrisnya IELTS atau TOEFL itu yang umum. Terus apa namanya? Misalkan ini pun skornya berapa minimumnya gitu. Ada yang banyak itu beragam ya. Juga sekarang sesuai dengan level degree-nya. Tapi rata-rata sih yang sekarang itu kalau TOEFL IBT itu rata-rata 80. Untuk IELTS-nya minimalnya biasanya 6,0. Tapi harus dicek lagi ke mana ke ininya ya, ke apa namanya universitasnya lagi. Dia mintanya berapa gitu. Itu juga butuh persiapan yang nggak bisa mendadak gitu. Lumayan ya. Karena tes itu sendiri kan butuh persiapan satu. Terus yang kedua, jadwalnya tidak selalu, nggak setiap hari gitu kan, kayak aduh butuh nih aku mau tes besok gitu, nggak bisa gitu. Dan itu pun ada kuotanya kan, jadi kalau mau tes pun nggak bisa mendadak gitu. Jadi emang ini harus baiknya kalau aku bilang sih disiapin setahun sebelum apply, itu ideal. Setahun sebelum apply. Jadi ada waktu untuk tes itu semua gitu. Jadi kalau misalnya tesnya IELTS-nya ternyata tidak memenuhi atau kurang bagus ya lagi gitu, bisa ulang lagi ya. Oke. Terus itu kan tadi Grace sebutin bahwa ada transkrip nilai. Nah, gue jadi penasaran nih, kalau misalnya mau apply ke luar negeri itu transkrip nilai ada nggak kayak misalnya nilai-nilai yang emang harus bagus gitu, atau mereka akan melihat nilainya itu selama 3 tahun penuh atau gimana, Grace? Biasanya sih patternnya itu biasanya diminta 2 tahun terakhir, minimal 2 tahun terakhir. Kalau mau submit lebih dari itu, ya nggak masalah juga sebenarnya. Yang dicari emang subjek yang kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih idealnya itu emang program yang kita daftar itu subjeknya ya harus bagus. Maksudnya kayak misalnya kita mau apply buat programnya teknik kimia gitu. Ya nilai kimianya ya pasti dilihat yang paling pertama. Itu pasti dilihat nilai IPA-nya. Maksudnya apakah kimianya bagus, terus biologinya bagus gitu. Terus kalau misalkan mau apply buat social science gimana gitu ya, ekonominya kan mungkin nggak semua kurikulum dia punya ekonomi ya, misalnya gitu subjek ekonominya. Itu juga kalau misalnya diambil ya berarti itu nilai plus ya gitu, dan bagus ya, misalnya nilainya dan nilainya bagus gitu, berarti dia ada nilai plus, dia punya advantage lah gitu, dia punya kelebihan ya. Tapi seandainya dia nggak ada ya berarti nilai-nilai lainnya secara umum itu bagus apa enggak gitu, kayak gitu sih. Yang jelas kalau untuk teknik itu pasti dibutuhkan nilai matematika gitu, kalau itu ya pasti dilihat. Dan kalau kayak aku yang suka nongkrong di kantin anak IPS, ada nggak, Grace, programnya? Kamu dari tadi teknik-teknik mulu soalnya kayak gitu. Iya, itu kalau di Jepang emang untuk universitas negeri itu emang sekarang masih dominan science ya, natural science ya. Entah itu teknik, entah di engineering atau entah di science murni ya, di jurusan murni gitu, IPA murni gitu. Tapi ada juga kayak kampus-kampus universitas juga yang menawarkan jurusan ekonomi, jurusan bisnis, terus jurusan language gitu ada juga. Terus jurusan culture, budaya gitu ya, budaya Asia atau budaya Jepang gitu. Itu pasti ada juga, dan international politik tuh rata-rata ada. Cuman yang emang agak jarang dalam bahasa Inggris itu biasanya psikologi di Jepang ya, aku ngomonginnya di Jepang, bukan di kayak negara lain ya. Itu emang yang aku masih kayaknya jarang gitu lihat, itu emang kayak psikologi gitu, masih agak jarang sih. Tapi udah banyak sekarang universitas negeri yang dia menawarkan international program. Jadi itu bisa dilihat awal-awalnya. Aku cerita nggak apa-apa ya, yang soal international program di Jepang ya.
Jadi awalnya emang itu inisiatif dari pemerintah, dikenal dengan nama Global 30 International Program ya. Nah ini tuh inisiatif pemerintah ke universitas-universitas negeri yang bagus-bagus banget di Jepang, dikasih lah ini apa namanya, inisiatif kamu buka international program. Nah terus setelah dengan target tertentu ya, dengan target pingin menambah, tujuannya tuh pingin menambah international student supaya datang ke Jepang, karena kan ya tahu sendiri ya, Jepang lagi ada penurunan apa namanya, populasi gitu ya, lagi populationnya kan aging, jadi mulai ayo banyak yang datang gitu. Jadi sebenarnya terbuka banget kesempatannya. Dan dulu ceritanya itu dulu untuk masuk ke universitas negeri tersebut itu dibutuhkan tes tertulis. Jadi harus duduk bersama dengan ratusan aplikan lainnya domestik, tes gitu dalam bahasa Jepang. Nah sekarang dipermudah, jadi caranya udah nggak tes tertulis lagi, cuma submit dokumen aja. Terus kalau ada universitas yang dia panggil untuk interview, tapi interviewnya pun itu bisa melalui kayak online kayak gini, Skype atau mungkin ya video conference lah basically gitu. Terus kalau udah ya udah dia basically dapat diterima gitu. Dan terakhir ya tinggal datang aja. Artinya sekarang international program itu di kampus di Universitas Negeri Jepang makin banyak gitu ya, dan sebenarnya dipermudah gitu. Iya, nah sebagai orang dalam sebenarnya sebagai orang dalam kalau dari sebagai orang yang menseleksi secara administratif gitu ya Grace, apa sih yang sebenarnya menjadi faktor penentu aplikan ini oke nih lulus untuk tahap berikutnya, oke ini enggak gitu, apa Grace? Kalau aku ngomonginnya secara ini general aja ya, ketika kita apply itu kita pasti pilihkan universitas kan ya. Nah kita pilih universitas itu kita bisa lihat dong dia yang paling diutamakan apa nih. Misalkan dia rankingnya tuh 10 besar di Asia misalnya gitu. Ya pasti yang diutamain adalah academic performance-nya gitu kan. Karena 10 besar di Asia tuh berdasarkan akademiknya ya gitu. Research-nya atau publication-nya atau macam-macam lah ya, itu ya pasti yang diutamain akademiknya. Misalnya dia termasuk yang top 10 di negara itu juga pasti akademiknya. Tapi apa namanya, ada juga universitas-universitas yang mungkin utamanya bukan, ya pasti tetap akademik, maunya yang bagus ya, tapi mungkin bukan itu aja gitu. Jadi ada juga yang terutama sih di US mungkin ya, mungkin kalau bukan Ivy League gitu atau yang bukan yang kita tahu lah kayak Harvard lah apa semua itu, Brown, Princeton gitu, itu mungkin ada juga yang pakainya kuota diversity gitu, atau modelnya dia sports, misalnya dia secara beasiswanya prestasi sport, secara prestasi yang di luar akademik itu juga ada jalur non akademis gitu. Jadi benar-benar harus dilihat sih universitasnya tuh tipe universitas yang seperti apa gitu. Kalau misalkan dia minta yang akademis, ya pasti yang harus kita ikutin adalah apa namanya, semua persyaratan akademisnya itu. Dan itu bukan hanya tips lagi sih ya untuk yang akademis ya, karena kebetulan kampus aku adalah kampus yang mengedepankan akademis ya. Jadi dia selain transkrip itu biasanya ada namanya additional documents yang bisa terutama ini kalau biasanya diwajibin untuk di American University ya, atau mungkin dia yang itu apa namanya, universitas yang berbasis American curriculum, itu biasanya dia minta seperti SAT itu additional documents. Mungkin kalau kayak di S2-nya kayak GMAT atau GRE itu. Tapi kalau yang satunya dia SAT atau AP score yang additional, atau ACT gitu. Beberapa universitas itu mewajibkan ini gitu, tapi ada juga yang menggunakan ini sebagai additional optional aja gitu. Jadi benar harus dilihat ya. Dan tes ini tuh enggak, ini semua tesnya dalam bahasa Inggris dan sama kayak TOEFL, nggak bisa mendadak, jadi harus di-plan. Jadi harus di-plan, terus banyak jenisnya, ada yang SAT, ada yang general, ada yang subjek gitu. Itu kalau membahas itu lagi lebih dalam lagi, wah itu banyak.
lebih panjang lagi. Aku sampai gini-gini. Ya, Oh, ya, 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 mungkin ya. kalau yang Pantesan tadi kamu bilang mesti setahun sebelum ya, iya, sebaiknya ya. sebaiknya, Bener ya, harus dari lama Jadi gitu. sebenarnya dari awal banget udah disiapin, udah mulai persiapan tes TOEFL, tes bahasa Inggrisnya, tes bahasa lah, nggak mesti bahasa Inggris ya, misalnya kuliahnya dalam bahasa Jepang gitu ya, berarti kan tes bahasa Jepangnya kan, atau kuliah dalam bahasa Rusia, bahasa Rusia, tes bahasanya terus disiapin, terus yang kedua tes akademisnya selain non transkrip ya, karena itu akan membantu loh, misalkan dia di transkripnya aku nggak pede nih, aduh kayaknya aku secara rapot nih kayaknya agak kurang bagus nih gitu rapot aku. Nah, kejarlah dia di additional score ini gitu, di SAT-nya, di AP score-nya, di ACT-nya gitu. Artinya sebenarnya banyak jalan menuju kuliah ke Jepang gitu ya. Tinggal diperhatikan aja apa yang pertama emang harus ditentukan juga. Berarti kampusnya dia mau apa, terus dilihat bagaimana persyaratan dari kampus itu, lalu dilengkapi dengan persyaratan yang wajib dan yang additional. Betul. Ngomongin yang administratif, yang nilai, Grace. Apakah selama 2 tahun itu nilainya kayak bener-bener harus bagus gitu atau gimana? Kalau nilai sih idealnya kalau misalnya kampusnya akademik banget ya, idealnya ya bagus terus secara stabil. Kalau bisa sih top, maksudnya dia ya top 10% lah gitu di angkatannya. Ini kalau misalnya kita ngomongin akademik ya. Maksudnya kampus yang mengedepankan akademik ya, top 10%. Tapi ini tiap kampus beda-beda, jadi harus dicek loh ya. Cuman seandainya sempet anjlok gitu di tahun-tahun pertama, misalnya di SMA kelas 1 tuh nggak terlalu bagus, karena mungkin masih belum serius gitu ya. Terus di tahun kedua masih mau pacaran, mungkin pacaran, mungkin nongkrong bakwan terus gitu ya, kayak Mbak Brisa. Itu aku dong. Sampai kelas 3 ya, kalau Mbak Brisa sampai lulus ya. Oh iya dong, kan aku konsisten. Aku juga gitu. ya itu ya. Kalau misalkan di tahun awalnya agak kurang bagus misalnya, terus tahun keduanya baru terus terpecut gitu ya, aduh kepikiran harus ini nih gitu, terus memikirkan mulai masa depan gitu. Terus tahun ketiga ternyata tahun kedua udah tahu infonya, wah aku harus siapin nih, terus tahun ketiga mulai digenjotkan. Jadi aplikasi itu apply itu biasanya banyak bukan nunggu lulus loh, jadi sebelum lulus loh. Jadi tahun ketiga tahun ketiga di semester antara semester 1 atau semester 2 itu sudah bisa apply. Jadi jadi bukan nunggu lulus. Kalau nunggu lulus takutnya nanti dia intake-nya itu masuk di intake ke depannya, jadi apakah dia harus nunggu 6 bulan atau nunggu 1 tahun gitu, bisa jadi gitu. Jadi benar-benar harus dari kelas 12 itu harus sudah dicek jadwal universitas gitu. Kalau Jepang intake-nya rata-rata April atau Oktober ya. Kalau rata-rata universitas luar negeri Oktober September. Jadi kalau orang Indonesia kalau mau masuk Oktober tahun 2020 misalnya, ya berarti apply-nya harus dari sebelumnya, dari tahun 2019 gitu. Jadi itu harus disiapin. Nah, berarti kan ketika apply itu nilai ijazah belum keluar ya, nilai UN belum ada kan, cuman ada nilai tahun pertama, tahun kelas 11 dan kelas 12 kan. Bener ya? Enggak ya? Tahun 10, sorry. Kelas 10 sama kelas 11. Itu baru ada. Dan mungkin possibly kelas 12 semester pertama. Nah, yang kayak gini, misalnya dia, aduh aku udah terlanjur nggak bagus nih kelas 10-nya gitu. Tapi naik kok progresnya. Nah, itu sebenarnya bagus gitu. Jadi sebenarnya progres naik itu bagus. Karena itu berarti dilihat resiliensi ya. Daya tangguh gitu ya. Daya juang gitu ya. Jadi dia bisa, dan admission office tuh ngerti kok bahwa terutama beberapa kasus, banyak kasus juga bahwa orang tuh adaptasi gitu dari SMA. Maksudnya kan ketika dia masuk SMA dia perubahannya. Ada yang perubahannya kurikulumnya yang berubah, ada yang perubahannya mungkin negaranya berubah, dipindah negara, atau ada yang dia pindah kota dan macam-macam ya. Jadi biasanya dimaklumi kalau agak drop gitu ya, nggak terlalu bagus. Tapi kalau progresnya naik itu tetap adalah positive sign. Biasanya sih gitu.
Dilihat. Yang aku ingat adalah orang admission itu pengertian. Berarti Grace orangnya pengertian. Lumayan. Lumayan. Grace, kalau lagi Hmm. sekarang nih, berarti kan tadi kamu bilang intake-nya di Jepang itu September ya? Kalau Normalnya misalnya dia mau ngejar untuk tahun depan gitu, misalnya berarti dia udah mulai harus prepare dari sekarang gitu ya? jadi Mungkin untuk normalnya ngambil-ngambil, normalnya intake di Jepang itu sebenarnya April untuk mm-mm, whole Japan ya, whole Japan. Tapi untuk international program itu ada yang Oktober, ada yang fall gitu ya. oke. Biasanya sih spring, tapi untuk yang international program Hmm, itu banyak yang fall juga gitu. Maksudnya ada mulai yang fall. Fall itu sekitar September Oktober. Tapi setahu aku sih kalau kayak di Amerika itu biasanya masuknya fall. Jadi dan aplikasi hmm, ini nggak apply ke university ini nggak sebulan 2 bulan prosesnya. Jadi misalnya mm-mm, kita mm-mm, mm-mm, anak-anak Indonesia kan lulusnya Juni ya, Mei Juni ya. mm-mm. Terus aku mau masuk yang bulan Oktober di universitas gitu, nggak bisa prosesnya lain, maksud langsung daftar gitu terus sebulan 2 bulan langsung diterima. Mungkin kalau universitasnya negeri yang atau yang kecil gitu, nggak terlalu besar, yang aplikannya nggak terlalu banyak, itu mungkin bisa, possibly, mungkin aja ada. Tapi kebanyakan kalau yang besar-besar, yang universitas negeri, yang universitasnya gede, itu biasanya dia udah apply sebelum lulus. Jadi apply-nya tuh satu Oke. tahun sebelumnya atau satu semester sebelum ketika kelas 12 lah, ketika kelas 12 semester 1 gitu. Jadi udah mulai aplikasi. Jadi emang sebelum lulus itu biasanya udah dapat offer, udah dapat admission offer. Udah, ya. Emang gitu. Oke. Biasanya Berarti gitu. wahai anak muda, bergeraklah dari Iya, sekarang. nggak bisa nunggu lulus, emang gitu, nggak bisa. Hmm. Maksudnya nggak seperti Grace, itu ya, apa UN apa sih? Bukan UN, apa sih? Pendaftaran di dalam negeri gitu yang tes itu loh. kayak SPMB Iya namanya gitu apa ya, sih atau sekarang? Iya, undangan kayak gitu. iya Oh itu. ya, Kalau SPMB itu SPM mungkin zaman apa ya? kapan Iya ya? itu dia. Itu nggak bisa kayak gitu gitu. Karena prosesnya admission itu panjang, bisa sampai 6 bulan lebih dari Oh, seleksi oke. dokumen, terus juga dia interview, misalnya harus interview kan, terus nanti interview juga dia mungkin ada seleksi, seandainya ada seleksi lain, dia tahapannya tuh panjang gitu. Lalu di situasi seperti sekarang, Grace, yang eh, ada banyak pembatasan orang masuk dan sebagainya, Hmm, ada penyesuaian nggak sih untuk persyaratan daftar ke hmm, hmm, kampus di hmm, luar hmm, negeri, khususnya di Jepang gitu? hmm. Yang aku lihat trennya sih biasanya lebih ke submission documentsnya itu modelnya beda ya. Seandainya ada yang Mm-mm. harus submit secara hard copy, sekarang bisa submit lebih fleksibel lah gitu dalam metode apa namanya submit documents. Ada juga model-model tes yang misalnya dia berhenti tesnya, sempat kemarin sih sempat TOEFL itu tutup semua kan, nggak buka gitu ya, nggak Hmm. mengadakan tes gitu. Terus gimana nih yang mau pada apply? Nah itu sempat akhirnya mungkin beberapa universitas dia membuka uh, apa membuka jadi boleh untuk submit dokumen lain gitu untuk gantinya TOEFL. Misalnya contohnya Duolingo misalnya. Jadi Oh, Duolingo oke. ini tes bahasa juga yang agak baru, dan dia ini bisa diambil secara online gitu melalui internet gitu. Jadi nggak perlu keluar, nggak perlu tes di tempat gitu ya. Nah, itu biasanya sih flexibility in term of itu ya, in term of apa submission. Yang kedua, mungkin juga ini untuk yang future sih biasanya atau yang sekarang ya. Itu flexibility in term of deferment option gitu. Ini udah terjadi sih di banyak kampus di Amerika, yang aku tahu sih di US, dan aku tahu juga beberapa kasus yang jadi defer itu nggak jadi masuk tahun ini, tapi di defer ke 1 tahun ke depan Hmm. atau ke 1 semester ke depan gitu. Yang misalnya sebelumnya itu Oke. option itu nggak possible, itu jadi lebih possible gitu, jadi lebih mungkin, jadi dibuka gitu sih, biasanya gitu. Berarti emang harus sering-sering update lah ya, apa Iya, dari kampus yang emang mau iya, dicari itu ya, betul. Grace ya? Dan emang yang aku lihat trennya sih, karena ini situasinya yang serba tidak pasti ya, nggak ada yang tahu gitu kan, Mm-mm, mm-mm, situasi ini tuh mm-mm. akan seperti apa ke depannya. Jadi um,
policy yang diambil di universitas itu rata-rata adalah kita ngikut sejalan dengan ini aja waktu. Jadi seperti apa nantinya, gimana? Misalnya kayak sampai sekarang baru bisa apply certificate of eligibility, maksudnya untuk visa gitu kan. Baru banget untuk Jepang nih baru banget bisa, baru dibuka imigrasinya gitu. Nah, ya udah sebelumnya kita nggak berani janji untuk apa-apa gitu. Jadi cuman bilang bahwa nanti ketika dibuka ya akan kita daftarin gitu. Jadi rata-rata universitas pun kayak gitu. Sejalan dengan seiring berjalannya dengan situasi, ya itulah kita adjust gitu polisinya. Jadi emang untuk situasi sekarang, terutama situasi lagi pandemi gini, ya emang harus rajin-rajin mantengin websitenya. Kalau perlu gangguin admission office-nya gitu, tanyain aja. Gangguin Grace maksudnya. Gitu, polisinya. Iya. Tapi Grace, balik lagi ke international program di Jepang. Apa yang kemudian membedakan international program di Jepang dengan international program di Eropa misalnya, atau di negara lain? Apa ya, aku nggak pernah ke Eropa, jadi aku nggak tahu sebenarnya. Tapi atau kita ke Eropa aja. Cuman tapi sih kalau yang aku lihat feature yang paling ini sih dominan di international program yang ada di Jepang itu apa ya? Kalau yang universitas negeri ya, bukan, kita nggak ngomongin yang base-nya itu misalnya American curriculum, kan ada ya American University in countries lain, Japan misalnya, atau American based curriculum university di Indonesia tuh pasti juga ada, atau kayak Australian University in Indonesia tuh kan pasti ada kayak Sunway gitu ya, Monash itu kayak gitu ya. Nah ini kita nggak ngomongin kayak gitu, kita ngomongin yang pure Japan University yang punya international program. Biasanya sih dia untuk sekarang ya, kalau dilihat sih biasanya small size, biasanya lebih kecil. Emang ukurannya, programnya biasanya lebih kecil. Terus dia full bahasa Inggris, ya sama sih kalau itu full bahasa Inggris juga ya di negara lain ya. Terus biasanya, kalau kita dia pasti tetap diwajibkan belajar bahasa Jepang. Dalam artian minimal 2, kalau di tempat aku itu minimal 2 semester. Jadi dia belajar bahasa Jepang untuk survival tujuannya sebenarnya. Ya, karena penting ya untuk survival. Maksudnya jangan sampailah dia mau sekedar beli makanan aja kayak nggak ngerti gitu kan, nggak tahu. Jadi itu terus juga emang yang ini sih, profesor di Jepang itu emang biasanya tuh merasa bertanggung jawab gitu loh terhadap si studentnya. Jadi sebisa mungkin kayak dia terus memantau si studentnya ini dari from the beginning to the end. Aku nggak tahu sih kalau di universitas yang aku dengar aja ya, universitas di misalnya Eropa atau itu ya, international programnya mungkin itu karena size-nya lebih besar, jadi profesor mungkin nggak bisa megang secara individu gitu, jadi nggak bisa memantau si progresnya progres siswanya secara individu. Sementara kalau yang aku lihat sih di Jepang kelihatan gitu siswanya ini dipegang kayak rasionya profesor dan student aja lumayan gitu loh. Jadi ke handle banget lah gitu sama si profesornya. Itu termasuk sampai nanti dia lulus biasanya gitu. Sampai dia lulus dan dia mau apa? Dia mau kerja atau dia mau lanjut kuliah lagi gitu. Kayak gitu biasanya. Oh iya, terkait soal itu, Grace, aku juga baca kalau katanya profesor atau sensei di Jepang itu di semester-semester akhirnya mereka malah justru yang sangat concern untuk memperhatikan, oke, lu mau apa setelah ini, kalau kerja sampai dicariin kerjaan sampai segitunya ya, Grace? Ya, ada yang kayak gitu sih, bener emang. Sebenarnya kalau kampus kan dia biasanya punya career service office ya. Ini penting loh untuk yang mau cari universitas, penting banget dilihat, terutama yang tujuannya setelah lulus itu mau kerja ya, mau employment. Itu harus cek punya nggak kampusnya itu career service office yang mumpuni gitu ya, yang jelas gitu, yang dia tuh udah jelas bagus dan emang jalan gitu, alumni-nya juga jalan gitu. Karena itu penting banget disiapin dari awal-awal sebelum lulus kan. Nah, terus
Jadi terkait itu juga kalau di Jepang dengan tambahan bahwa profesornya memang biasanya rata-rata itu dia care gitu sama si studentnya, untuk future studentnya tuh kamu mau apa habis lulus, misalnya kamu mau employment, biasanya profesor di universitas-universitas besar itu punya koneksi gitu. Jadi Ya, betul, betul. punya koneksi, Bisa menyalurkan gitu ya? iya bisa, biasanya gitu, biasanya punya temen atau alumninya atau dia studentnya dia pernah di mana, kerja di mana terus posisinya udah bagus gitu. Nah itu biasanya bisa kayak coba kamu apply ke sini gitu atas rekomendasi saya gitu. Itu ada banget, kejadian itu ada banget gitu. Dan banyak seandainya pun nggak, misalnya profesornya nggak, ternyata kurang ini gitu ya, kurang agresif gitu, Kurang perhatian? kurang perhatian gitu sama siswanya, ya siswanya bisa secara aktif juga nyiapin ke Career Service Office itu. Iya, Yang untuk internasional, maksudnya Career Service ini untuk cater juga untuk si international student, jadi harus dilihat juga. Itu biasanya kalau kayak kampus tempat aku kerja itu kebetulan emang dia punya kayak internal recruitment gitu. Jadi tiap tahun kayaknya rata-rata semua, mungkin rata-rata kampus besar sih kayak gitu ya. Itu datang perusahaan-perusahaan yang khusus merekrut apa namanya si lulusan dari ya? situ gitu. Jadi sebelum lulus emang dia udah punya kerja gitu, udah punya job offer gitu. Aku yakin sih di Indonesia juga udah ditandain ya? Iya, di Indonesia juga ada metode kayak gitu, pasti ada kan gitu. So, kayak yang internal recruitment gitu, campus recruitment kayak gitu. Itu ada. Dan itu di Jepang ada banget gitu. Berarti di Jepang international programnya profesornya lebih perhatian. Emang yang perhatian itu lebih enak kok ya buat lahir. Grace, itu ada yang komen, Arista Kristianti, telat banget gak sih buat gue soy gitu. Oh, kamu tuh dipanggilnya soy ya? Pasti asoy banget deh kamu. Asoy Geboy. Asoy Geboy. Kalau buat S1 dia harus dilihat universitasnya juga. Cuman kalau buat graduate program ya nyiapin itu semua mungkin ya, buat kayak S2, S3 itu semua mungkin. Cuman harus dilihat sekarang misalnya posisinya kayak harus bawa keluarga kah dan lain-lain kah, itu lebih ke diri sendiri aja sih. Diri sendirinya gimana gitu, bisa nggak nyiapin itu semua gitu, ngebalance itu semua. Kalau dari segi administratif mungkin perlu penjelasan sih ketika apply itu, maksudnya di essay-nya kenapa kok baru sekarang nih apply gitu. Tapi tidak bisa dibilang tidak, it's not impossible, nggak mungkin gitu. Cuman ya tergantung, ya itu dia, tergantung degree-nya. Kalau misalnya S1, kalaupun S1 kenapa pasti harus gimana pun juga harus ngejelasin kan dalam essay-nya gitu kan, kenapa sih kok saat ini kita apply gitu misalnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal essay itu, ada nggak sih trik-triknya yang kemudian apa yang eye-catchy buat seorang admission ketika mereka membaca motivation letter itu misalnya, atau essay itu misalnya? Kalau kayak ini biasanya sih aku emang kasih ini juga tips juga. Rata ini buat terutama nggak juga sih S1, S2, S3, ini in general sih. Oh, S3 mungkin beda ya. Kalau S3 kan biasanya lebih ke apa namanya? Research gitu ya. Iya, udah mendalam gitu. Kalau S1 nih, S1 tipsnya ya, misalnya dia buat bikin essay dengan pertanyaan yang terkait soal akademik ya, soal jurusan. Kalau aku nih tipsnya adalah satu, riset dulu sebelum bikin sebelum apply, sebelum bikin essay, sebelum bikin recommendation letter dan lain-lain. Itu kita sebagai student harus melakukan part kita untuk riset gitu. Risetnya itu dalam artian kita cari tahu nih apa sih di jurusan itu yang kita mau lakuin gitu selama 4 tahun itu. Misalnya kita S1 nih, buat anak atau buat kita gitu ya, apa sih yang mau kita lakuin, yang benar-benar kita mau lakuin. Emang itu pasti tetap akan berubah gitu, karena 4 tahun pasti berubah kan nantinya gitu. Tapi minimal kampus tuh seneng kalau dia tahu bahwa si student ini tuh benar-benar tertarik banget gitu, interest banget dengan apa yang dia mau lakuin gitu di kampusnya. Misalnya dia mau daftar jurusan apapun sih itu, apapun. Misalnya kita katakanlah automotive engineering ya, katakanlah teknik mesin gitu. Ya di dalam teknik mesin ini
di kampus tersebut, jadi spesifik di kampus tersebut, apa yang mau kamu pelajari gitu. Jadi harus bedah tuh websitenya si kampus itu gitu. Terus yang kedua, name dropping. Aku nggak bisa bilang ini it works all the time, but it's usually give something. Menunjukkan sesuatu. Name droppingnya bukan name dropping yang orang-orang ini, yang maksudnya profesor yang ada di kampus itu gitu maksud aku. Maksudnya kayak biasanya sih profesor senang karena tahu bahwa oh si anak ini tuh udah melakukan risetnya dia loh gitu, bahwa di kampus ini di jurusan ini ada topik tentang ada ini, profesor ini, ada profesor yang di bawah profesor ini, dan profesor ini tuh melakukan riset apa sebelumnya gitu dan lain-lain. Dan itu disebutin dalam essay, itu biasanya bagus. Biasanya I'm not gonna say it's gonna work 100% all the time, but at least itu menunjukkan bahwa si anak itu melakukan persiapan yang ekstra. Betul. Ada effort ya, ada effort ya. Terus yang berikutnya, kalau aku bilang sih hindari itu, yang dua itu yang jelas adalah menghindari yang namanya generic ya. Maksudnya essay yang generic gitu. Template gitu ya? Template banget gitu. Itu tuh kayak udah ini banget lah gitu. Maksudnya kayak umum banget gitu. Dan kalau adapun tujuan saya gitu ya, gitu ya. Adapun tujuan saya gitu ya. itu jadul banget ya Bu. Ya. Iya kan makanya. Apalagi kalau ini yang paling dihindari adalah apalagi kalau plagiat. Cari di internet, copy paste entirely, itu enggak banget gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa satu, dia tidak punya effort, dua, dia tidak punya etika. Ya kan, maksudnya etika dalam akademisi gitu. Jadi dalam akademia dia udah fail gitu, bahwa ya kita ngerti sih mungkin ya, kadang-kadang dimaklumi, kadang-kadang, tapi enggak yang 100% juga gitu loh kan. Dan itu terasa, kalau generik itu terasa tidak personal gitu. Ngerti kan? Jadi gue baru mau tahu. Jadi emang lo bisa taunya gimana gitu? Itu. Jadi kita ketika baca tuh udah admission office atau orang yang rekrutmen atau profesor tuh biasanya udah tahu bahwa ini tuh ini generic nih, ngambil dari mana nih, karena terasa tidak personal. Padahal ketika dia naruh effort, pasti itu terasa bahwa ini essay dibikin khusus untuk kampus ini gitu. Terkait itu lagi, tambahan aja ya. Ini cuman cerita apa yang aku experience aja sih, pengalaman aku. Kadang-kadang kita ngerti sih bahwa applicant itu nggak apply di cuma satu kampus aja kan. Pasti 5, 6, 10 gitu ya. Pokoknya tebar lah sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, essay juga kan capek ya kalau bikin personal essay terus-terusan kan. Iya, betul. Ngerti sih. Kita ngerti itu. Cuman kalaupun mau bikin yang sama gitu ya, dipakai untuk di semua, jangan lupa untuk rubah nama universitasnya. Karena ada ya ampun, itu basic banget ya. Karena ada juga kalau nggak ngerti, kalau buru-buru ada juga yang kita mau apply di universitas XXX gitu, padahal universitas yang di-apply itu universitas ABCD gitu kan. Kita jadi kayak yang baca kayak gitu kan, kayak itu menunjukkan ketidaktelitian. Yang kedua, bahwa lo selain apply ke sini ternyata apply ke sana juga gitu, dan itu tuh mempengaruhi lo buat nanti pertimbangan untuk dia dapat admission offer atau enggak gitu. Itu dari sekian banyak essay yang lo baca, menurut lo ada ininya nggak sih, ada cirinya nggak sih, nggak tahu, ini pertanyaan impromptu aja, ada cirinya nggak sih kalau pelajar-pelajar Indonesia bikin esai itu yang oke banget nih gitu? Yang ada oke banget gitu? Iya, yang oke dulu aja, nanti setelah itu baru kita ngomong yang nggak oke. Kalau ciri-ciri esai yang oke, ini aku sih nggak ngomongin per negara ya, ini biasanya sih in general, esai atau motivation letter lah, biasanya itu concise. Jadi conciseness itu penting. Karena conciseness itu apa ya? Compact gitu ya, tidak bertele-tele. Itu ya. Jadi itu menunjukkan tidak meskipun tapi gitu ya, tapi langsung nggak banyak lelelanya gitu, bla 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 gitu ya, nggak dipanjang-panjangin, nggak perlu gitu ya. Jadi conciseness ini penting karena
ini menunjukkan kemampuan bahasanya si student, karena biasanya essay itu dibatasin kan 500 kata atau ada yang 1000 kata, pokoknya dibatasin lah gitu jumlah katanya. Dan gimana si aplikan ini bisa menuangkan semua itu, interestnya dia, terus apa namanya, semualah yang tentang dia lah, interestnya dia, terus name droppingnya dia misalnya, semuanya itu motivasinya dia ke dalam satu essay yang padat tapi berisi gitu. Nah ini itu kan susah gitu ya. Jadi sebenarnya menulis yang padat, dan pasti Mbak Priska tahu lah ya, secara orang jurnalistik ya, menulis itu yang justru yang pendek, yang padat dan penuh isi itu lebih susah nggak sih ketimbang yang panjang. Betul. Karena itu dibutuhkan kemampuan bahasa, kemampuan pemilihan kata yang tepat gitu kan. Itu menunjukkan kemampuan bahasa, itu satu. Conciseness itu penting. Yang kedua, originality. Kalau aku sih yang aku lihat ya, originality itu terasa unik, terasa personal. Personal itu penting sih menurut aku. Personal. Kita menunjukkanlah secara tapi ya ada juga sih, aku pernah baca juga yang personal banget gitu, sampai yang mengharu biru, curhat dari awal kehidupan sampai ada gitu. I'm not gonna say it's fully bad, enggak juga gitu. Karena essay ini cuman satu dari berbagai macam sekian banyak persyaratan ya. Tapi termasuk yang penting gitu. Jadi itulah originality, conciseness, apalagi tadi personal, it's personal. Padat itu ya tadi ya. Padat berisi gitu. Padat berisi kayak sushi gitu ya kali ya. Pokoknya kan itu dibungkus padat. Iya, itu bisa menunjukkan bahwa anak ini dia smart, dia juga highly interest gitu. Oh ya, itu juga penting. Jadi menunjukkan bahwa kita benar-benar highly interested in studying, benar-benar tertarik banget gitu, mau bermotivasi banget gitu di kampus itu. Pokoknya maunya kampus itu gitu. Itu penting. Aku tak mau yang lain. Aku hanya mau sama kampus kamu gitu ya. Iya dong. Nyatain cinta aja harus serius. Curhat nih. Ya gitulah ya. Pokoknya gitu. Si Arista nanya lagi, Grace, emang nggak ada batasan usia buat S1? Tiap kampus beda. Tapi rata-rata sih biasanya nggak ada. Cuman emang ada beberapa jenis kampus yang tipenya tuh tipe long life learning gitu loh. Kan? Nah, itu biasanya yang aku lihat nih, patternnya itu biasanya ada di universitas berbase Western University. Jadi kayak atau private university. Jadi kayak universitas di Finland, yang aku tahu Skandinavia, mungkin Australia sekalipun, terus Amerika, itu emang long life learning gitu metodenya. Jadi nggak ada batasan usia, bahkan kayak udah 60 tahun sekalipun kalau misalnya mau kuliah gitu S1, itu sebenarnya kalau misalnya bisa aja gitu, maksudnya secara akademik atau apa dan lain-lainnya itu admission lolos gitu, dia bisa masuk. Cuman kalau untuk universitas di Jepang, kalau aku lihat trennya sih, aku bilang impossible enggak juga, tapi tergantung kampusnya. Mungkin kampus-kampus yang negeri yang akademik banget mungkin lebih kompetitif. Jadi emang pada dasarnya dia udah kompetitif gitu. Jadi bukan umurnya yang jadi masalah gitu, tapi lebih ke relevansinya dia ketika dia masuk itu berkompetisi dengan aplikan yang lain itu yang lebih mudah gitu. Itu lebih mudah ya. Itu aja sih, bukan masalah di perse umurnya, tapi lebih ke ketika dia saat itu dia relevan nggak gitu. Seandainya dia kerja apa semua di bidang itu, atau dia melakukan riset atau apa itu mungkin dia masih stay relevan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya kayak yang maksudnya contoh yang misalnya 60 tahun tiba-tiba mau gue pengen kuliah aja lagi gitu, take it slow, ya itu mungkin ada beberapa kampus yang tidak bisa itu. Jadi harus aku bilang sih harus dicek universitasnya gitu. Tapi biasanya nggak ada batasan. Grace, kalau untuk beasiswa sendiri, misal let's say ketika apply pertama mandiri gitu, kita bayar sendiri. Tapi setelah di sana apakah mudah juga untuk dapat beasiswa? Kalau untuk Jepang, banyak programnya nggak sih? Kalau untuk Jepang
Jepang sendiri untuk negeri itu emang biasanya ada yang namanya tuition fee waiver. Jadi paling enggak lah kita bisa apply gitu, 50% sampai 30%, 50% sampai 100% itu tuition fee waive Oke. gitu. Dan ini Hmm. biasanya berlaku untuk seluruh university, jadi maksudnya international student juga bisa apply gitu. Dan aku tahu kok contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan tuition waiver ini. Dan tuition waiver ini Hmm. adalah biasanya adalah program dari subsidi dari pemerintah. Jadi Hmm. ya itu ya biasanya ada gitu. Cuman emang sebelum kita memutuskan masuk, aku jadi deh, misalnya aku udah dapat admission offer tapi nggak dapat scholarship gitu. Ya Hmm. emang tetap harus dipastiin sama si admission office-nya ini, sama si kampusnya, kira-kira ada nggak beasiswa yang bisa aku apply setelah Hmm. aku biasanya Oke. selain Jadi, selain itu biasanya ada juga ya, private scholarship tuh juga biasanya ada. Dan itu ya tapi butuh effort effort yang ekstra ya, maksudnya apakah harus ada interview lagi dan lain-lain, tapi tidak menutup kemungkinan. itulah tadi kenapa dari awal Grace cerita ketika dia kuliah 2 kali di luar negeri, daya juangnya ya kan. Kalau Iya. kita dengar tadi dari awal sampai lulus, kayaknya emang kuliah di luar negeri itu emang ya pada dasarnya kuliah di Di mana-mana juga mana-mana itu punya daya juang yang butuh, tinggi ya. iya Tapi pasti. mungkin sedikit berbeda ketika di luar negeri karena ya itu tadi di negara orang, budaya yang berbeda gitu kan, ada banyak penyesuaian dan ada banyak semangat yang harus Iya diperlukan. banget banget. Semangatnya begitu banget. Grace, last question nih, karena udah tinggal 4 menit lagi, gak kerasa ya, Iya. ternyata seseru itu. Apa pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang pengen apply ke universitas di Jepang? Kalau ke universitas di Jepang, yang jelas apa ya? Kalau aku sih in general persiapan sih. Persiapan itu penting banget. Dan persiapan itu nggak bisa maksudnya nggak bisa dadak-dadakan. Jadi emang harus kitanya sendiri harus aktif untuk research, harus aktif untuk cari tahu info-infonya. Itu nomor satu. Itu kayaknya sih syarat utama ya mau kuliah ke mana aja ya, ke luar negeri. Mana aja. Mana aja. Terus harus siapin bahasa. Bahasa ini dalam artian ya kalau international program tuh nggak butuh bahasa Jepang, pada dasarnya nggak butuh bahasa Jepang sama sekali. Yang penting bahasa Inggrisnya harus oke gitu. Kalau international program di Jepang, bahasa Jepangnya kalaupun bisa, kebetulan bisa, atau misalnya ada waktu aku mau kursus bahasa Jepang sebagai tambahan, itu mah jadi additional aja gitu. Maksudnya menambah ini aja sih, nanti di sini jadi nggak susah gitu. Itu yang apa namanya, jadi persiapan itu penting, persiapan bahasa itu penting, persiapan dokumen semua penting, pokoknya persiapan lah in general, termasuk kayak recommendation letter tuh aku belum sebut sih, aku belum sempat sebut, tapi kayak surat rekomendasi itu harus ditranslate juga, itu kan perlu waktu juga kan. Terus jadi itu yang kedua menurut aku, harus apalagi ya selain persiapan, menurut aku harus mental yang pasti ya, maksudnya apa namanya, jangan segera menyerah gitu, maksudnya di penolakan itu biasa banget. Aku juga waktu apply S2 juga nggak langsung apply 5, kecuali orangnya pinter banget ya. Maksudnya amazing banget, A star A star A star gitu, atau 100 gitu. Selain ya misalkan itu sekalipun mungkin ada penolakan beasiswa atau lain-lainnya. Yang jelas secara mental kalau kita udah mau apply ke luar negeri itu harus kuat, maksudnya ditolak itu biasa banget, nggak usah sedih. Sedih boleh tapi jangan lama-lama ya, harus backup again, harus lanjut lagi gitu, cari lagi infonya. Yang jelas dari awal tuh harus udah timeline tuh sudah tahu, misalnya universitas ini deadline-nya segini, universitas ini, dan nggak usah takut untuk kontak admission office-nya, kirim aja email, kirim aja, tanya aja gitu, nggak usah kayak malu nggak berani gitu, nggak apa-apa, mereka emang digaji untuk itu gitu, digaji untuk ngejelasin, digaji untuk ngejawabin pertanyaan gitu, jadi nggak masalah gitu, tanya aja sebanyak-banyaknya. Bener-bener. Jangan malu bertanya, iya, ya kan? Nanti malah nggak bisa nggak
keterima gitu. Karena perjuangan awal ketika apply adalah fondasi awal pas kuliah di sini. Jadi kalau emang malu-malu dari awal, malu-malu tanya di sini gimana mau survive gitu kan. Karena di sini you're on your own gitu. Emang harus aktif gitu. Betul, harus aktif. Sudah ada remindingnya. Baru kali ini saking asiknya ngomong sama Grace. Grace, terima kasih untuk kisi-kisinya dari orang dalam. Panjang sekali, banyak.